Salam saudara-saudara semuanya, kiranya kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan boleh ditinggikan. Tresno kesaksianku, inilah anak yang kukasihi. Sampai jumpa kembali dengan Tresno kesaksianku. Saya pada hari ini akan bersaksi tentang bagaimana Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita semuanya, bagi anak-anak yang dikasihinya, bagi yang berharap kepada Dia. Saat itu kesaksian saya, pada waktu itu saya sedang berada di Bogor, sedangkan keluarga semuanya ada di kota Semarang. Dan ketika saat itu pada malam hari itu adik saya menelpon saya bahwa mengabarkan tentang keberadaan mami saya. Beliau mengatakan bahwa mami itu ada suatu luka di dalam lidahnya, semacam kayak borok gitu. Kemudian adik saya bercerita bahwa mami saya sudah diperiksa oleh beberapa dokter dari THT. Pertama mengatakan dikasih obat untuk sementara. Dan pada saat itu mami saya tidak kunjung sembuh, sehingga mesti adik saya membawa mami saya ini kepada dokter yang lebih ahli THT yang benar-benar menguasai tentang penyakit ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa mami harus dioperasi di lidahnya. Saya bilang, lah lidah kalau dioperasi gimana caranya? Saya bilang, ini siapa yang menentukan harus operasi untuk lidahnya ini? Karena memang sih menurut cerita adik saya, mami saya itu kesulitan untuk makan karena ada luka di lidahnya. Dia juga mengatakan bahwa dokter THT ini bukan dokter yang biasa, tetapi kan kata adik saya ini katanya dokter yang sudah profesor, kata dia. Saya bilang, apa harus jalan salah satu-satunya harus operasi? Dia bilang. Dia mengatakan bahwa ini yang menyatakan operasi ini adalah seorang profesor. Memang adik saya sih bekerja di dalam bidang farmasi, jadi dia banyak kenal dokter yang ya boleh dikatakan karena dia kerjanya di sana, jadi dia mengetahui dokter yang profesional. Kemudian pada saat itu ketika ada kabar begitu, saya merasa kenapa gitu loh, kenapa mesti mami? Kenapa? Mami ini adalah orang yang boleh dikatakan adalah orang yang setia. Dia setiap pagi bangun untuk doa pagi itu di gerejanya yang sedang bergereja, dia di sana. Itu pagi-pagi bener dia udah masih ada di gereja untuk berdoa. Tetapi kenapa Tuhan itu mengasihi hal-hal semacam ini, mengasihi ujian? Dan kenapa mesti kepada mami gitu? Saat itu saya merasa kenapa gitu. Kemudian di dalam kegelisahan saya pada saat itu memang saya berada di kota Bogor. Saat itu saya memang ada kerjaan di sana. Seolah-olah hati saya nggak terima gitu. Kenapa? Ini mami sudah setia.
Ini mami sudah merasa dia itu sudah benar-benar melayani, benar-benar percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa mesti kepada mami kejadian seperti ini? Kemudian lidah mesti dipotong. Kalau dipotong gimana? Cara bicaranya gimana? Cara istilahnya komunikasinya nanti bagaimana? Kemudian saya mengatakan kepada adik saya, coba dokter yang lain. Kita harus beberapa dokter kita coba, nanti hasilnya bagaimana gitu loh. Kemudian di dalam kegelisahan saya, kemudian di dalam kecemasan saya, pada saat itu saya ada di Bogor, itu saya sempat istilahnya kenapa gitu Tuhan gitu, mencari kebenarannya kenapa gitu. Kemudian sampai saya berdoa di dalam sana, kemudian saya sampai saat itu karena merasa ini ada apa, ini mengapa gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terulang-ulang di pikiran saya. Kemudian suatu saat itu juga saya putuskan, saat itu saya berkumpul untuk berdoa. Kemudian saat itu saya memang di Bogor ini saya sengaja untuk istirahat lah, untuk 1 hari, untuk mengapa gitu loh. Ini mami saya mesti yang terjadi kepada mami saya yang orang yang sudah setia, orangnya yang sudah melakukan firman Tuhan gitu. Kemudian saya itu merasa mencari kebenaran gitu. Kemudian saya berpikiran bahwa saya saat itu saya pergi ke suatu toko buku, yaitu toko buku yang di Bogor sana, toko buku Gramedia lah. Kemudian saya mencari di sana, kenapa? Sambil saya tanya, mencari buku-buku, mencari jawabannya di sana. Kemudian masuklah saya ke suatu Gramedia. Di dalam Gramedia saya diperlihatkan bahwa itu toko Gramedia itu kan toko-toko macam jualan buku-buku rohani ya, ada di sana dipilah-pilah ya, antara ada yang agama yang lain, terus agama Kristen, agama apa gitu. Ketika itu saya diperlihatkan bahwa saat saya melihat itu di counter buku, boleh disebut agama Islam gitu ya, itu penuh banget orang untuk mereka mencari buku-buku tersebut. Tapi ketika di line-nya buku rohani Kristen itu nggak ada satupun yang ada di sana. Saat itu saya merasa kok aneh ini ya, gitu. Orang-orang yang beragama lain bisa mulai mereka belajar, tetapi agama kita sendiri, agama Kristen ini kok nggak ada minat membaca, nggak ada minat untuk mengetahui kebenaran melalui buku-buku yang ada di sana. Singkat cerita, saya muter-muter di sana sambil saya bingung mesti cari jawaban melalui buku apa. Kemudian ada satu ya sekitar bapak-bapak gitu ya, setengah tua, dia melihat saya. Mungkin dia mungkin seorang gembala atau pendeta. Kemudian melihat kebingungan saya, dia berusaha untuk mendekati saya. Tetapi saat itu karena saya juga lagi bingung, lagi gelisah, saya diperhatikan, sering tatap muka bersama sama dia. Jadi seolah-olah saya diawasin gitu sama dia. Kemudian saya menghindar terus karena memang kerohanian saya memang kan saat itu memang lagi istilahnya masih benar-benar kurang. Jadi kalau ketemu pendeta atau ketemu yang lebih pintar itu saya merasa istilahnya minder gitu ya. Suatu saat saya sampai akhirnya saya beli satu buku, kemudian saya bayar, saya keluar dan orang itu ngikutin itu sampai ruang parkirnya. Jadi seolah-olah dia tuh ingin berbicara sama saya, cuma saya nggak mau gitu loh. Kemudian saya sampai di hotel, kemudian saya mencari jawaban Tuhan ini sebetulnya ada apa, kenapa gitu kan. Kenapa mesti mami? Kemudian di situ saya begitu
dapat buku itu saya baca terus. Kemudian saya di istilahnya dikasih ayat, yaitu ayat yang berbunyi bahwa datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan. Saya mendapatkan ayat seperti itu. Kemudian saat itu, kenapa ini Tuhan kok menguji mami saya, orang yang setia? Kemudian saya telepon lagi ke adik saya. Adik saya bilang, puji Tuhan, kata dia. Tadi barusan saya bawa ke dokter spesialis THT, kata dia itu disuruh sering kumur-kumur pakai air garam. Ya udah, itu dulu jalanin lah, jangan dulu main operasi dulu. Jadi kesaksian ini saya ambil hikmatnya. Sekali lagi, jangan sampai istilahnya apabila kita diuji itu kita kemudian marah, kemudian kita hitung-hitungan kepada Tuhan apa yang telah kita lakukan. Itu mesti terjadi bagi kita. Tetapi Tuhan itu mempunyai jalan yang terbaik buat kita. Sehingga Tuhan itu boleh memberikan atau menunjukkan sayangnya kepada kita, bahwa mujizat-mujizat sampai saat ini itu masih ada. Jadi supaya kita boleh mengalami mujizat-mujizat itu, kita harus yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, Tuhan itu selalu setia, Tuhan itu selalu menyertai kita semua. Pada dasarnya Tuhan memberikan kesaksian saya ini, harusnya saya selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Saya harus selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita memperhitungkan apa yang kita lakukan, tapi kita sudah percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita semuanya. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, karena Tuhan datang untuk mengasihi kita yang dipilih oleh Tuhan. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi Tuhanlah yang berkehendak karena kasih karunia-Nya. Itulah kesaksian saya, kiranya menjadi berkat banyak orang. Sekali lagi bahwa kita tidak boleh selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Kemudian kita tidak boleh menyombongkan diri bahwa kita sudah melakukan hal yang lebih. Tetapi ingat, di dalam kekristenan adalah Tuhan yang memberikan kasih karunia. Tuhan yang memilih kita untuk menjadi saksinya. Bukan cara kita bekerja, bukan cara kita melakukan hal yang menurut kita benar. Tetapi kasih karunialah yang selalu diberikan kepada kita. Dan tetap ingat bahwa Tuhan setia, Tuhan selalu menepati janjinya. Itulah yang perlu kita syukurin dan percaya. Yang percaya, kesaksian saya ini boleh menjadi berkat dari banyak orang dan boleh menjadi nama Tuhan ditinggikan. Bukan usaha kita, tetapi kasih karunia. Salam, sampai jumpa kembali.